Tahukah kalian sejarah dari Kesultanan Demak? Yuk, simak video berikut. Kesultanan Demak berdiri sekitar tahun 1475 sampai 1500 Masehi di Jawa Tengah sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Latar belakang berdirinya Kesultanan Demak berawal dari melemahnya Kerajaan Majapahit di akhir abad ke-15 yang disebabkan karena konflik internal dan perebutan kekuasaan. Akibatnya, daerah pesisir utara Pulau Jawa mulai melepaskan diri dan berkembang menjadi pusat perdagangan yang mandiri. Di Demak, muncul Raden Patah yang kemudian mendirikan kerajaan bercorak Islam. Selain itu, penyebaran Islam oleh Wali Songo juga berperan besar sehingga Demak menjadi pusat dakwah sekaligus kekuatan baru. Selain itu, letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuat Kesultanan Demak semakin cepat untuk berkembang menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Yang pertama ada Raden Patah, masa berkuasa tahun 1478 hingga tahun 1518. Raden Patah ini pendiri Kesultanan Demak. Raden Patah juga itu putra dari Raja Majapahit menurut beberapa sumber. Raden Patah membuat Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Lalu yang kedua ada Pati Unus, masa berkuasa tahun 1518 hingga tahun 1521. Pati Unus dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus juga terkenal karena menyerang Portugis di Malaka. Lalu yang ketiga ada Sultan Trenggana, masa berkuasa tahun 1521 hingga tahun 1546. Sultan Trenggana membawa Demak mencapai puncak kejayaan, meluaskan wilayah kekuasaan hingga Jawa Timur. Lalu Sultan Trenggana juga berperan besar dalam penyebaran Islam. Yang keempat ada Sunan Prawoto, berkuasa tahun 1546 hingga tahun 1549. Putra Sultan Trenggana, masa pemerintahannya penuh konflik internal. Lalu yang kelima ada Arya Penangsang, masa berkuasa tahun 1549 hingga tahun 1554. Arya Penangsang bukan sultan resmi Demak, tetapi berkuasa setelah konflik perebutan tahta. Pemerintahannya berakhir setelah dikalahkan oleh Jaka Tingkir. Setelah masa Arya Penangsang, kekuasaan berpindah ke Kesultanan Pajang di bawah Jaka Tingkir, yaitu Sultan Hadiwijaya. 1. Berdirinya Kesultanan Demak akhir abad ke-15. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1478. Peristiwa ini penting karena menandai runtuhnya pengaruh kerajaan Majapahit, menjadi awal berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam, didukung oleh para wali songo. 2. Pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun pada masa Raden Patah dan dibantu oleh para wali songo, seperti Sunan Kalijaga. Makna penting, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan, simbol kuat penyebaran Islam di Jawa, sampai sekarang menjadi peninggalan sejarah penting. 3. Penyerangan ke Malaka melawan Portugis 1511 sampai 1521. Dipimpin oleh Pati Unus, Demak melakukan serangan ke Malaka yang dikuasai Portugis. Latar belakang, Portugis menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka, mengancam ekonomi dan penyebaran Islam. Peristiwa penting, Pati Unus memimpin armada laut besar. Walaupun gagal mengusir Portugis, ini menunjukkan kekuatan militer Demak dan semangat melawan penjajah. Masa kejayaan di bawah Sultan Trenggana 1521 sampai hingga 1546. Pada masa Sultan Trenggana, Demak mencapai puncak kejayaan. Peristiwa penting, penaklukan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, menguasai bekas wilayah Majapahit, penyebaran Islam semakin luas, mengirim ekspedisi ke Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jakarta. 5. Penaklukan Sunda Kelapa 1527 dipimpin oleh Fathahillah. Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan Kerajaan Sunda. Dampak, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta, menghambat pengaruh Portugis di Jawa, menjadi cikal bakal kota Jakarta.
Nah, di sini kemunduran Demak ada 6, yaitu yang pertama wafatnya Sultan Trenggana 1546. Kemunduran Demak mulai terlihat setelah wafatnya Sultan Trenggana saat melakukan ekspedisi ke Panarukan, Jawa Timur. Dampaknya ada 3, yaitu kehilangan kepemimpinan kuat yang mampu menyatukan wilayah. Yang kedua, tidak ada sistem suksesi atau pergantian tahta yang jelas. Yang ketiga, muncul perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Yang kedua, perebutan tahta dan konflik keluarga. Setelah Trenggana wafat, terjadi konflik antara keturunannya dan kerabat kerajaan. Tokoh pentingnya ada 2, yaitu Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Peristiwanya, Sunan Prawoto naik tahta tetapi tidak kuat secara politik. Arya Penangsang menuntut balas atas kematian ayahnya. Sunan Prawoto akhirnya dibunuh oleh Arya Penangsang. Dampaknya ada 3, yaitu terjadi perang saudara. Yang kedua, stabilitas kerajaan hancur. Yang ketiga, kepercayaan rakyat dan daerah bawahan menurun. Yang ketiga, munculnya banyak pusat kekuasaan. Akibat konflik, wilayah Demak tidak lagi solid. Kenapa? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, para adipati atau pemimpin daerah mulai berkuasa sendiri. Yang kedua, tidak lagi patuh sepenuhnya pada pusat atau Demak. Yang ketiga, terjadi perpecahan politik. Ini membuat Demak kehilangan kontrol atas wilayahnya. 4, yaitu kekuasaan Arya Penangsang yang lemah. Setelah mengalahkan lawannya, Arya Penangsang berusaha menguasai Demak. Namun, ia tidak mendapat dukungan luas, banyak bangsawan dan adipati menentangnya, dan pemerintahan yang tidak stabil. 5. Penentangan terbesar datang dari Jaka Tingkir atau Adipati Pajang. Peristiwanya yaitu ada 3. Jaka Tingkir bekerja sama dengan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi, mengirim pasukan untuk melawan Arya Penangsang, dan Arya Penangsang akhirnya terbunuh. Dan yang ke-6, yaitu berakhirnya Kesultanan Demak 1554. Setelah kematian Arya Penangsang, pusat kekuasaan dipindahkan ke Pajang. Demak tidak lagi menjadi kerajaan utama, dan berdirilah Kesultanan Pajang sebagai penerus. Peninggalan yang pertama, sekaligus peninggalan yang paling terkenal dari Demak, yaitu Masjid Agung Demak yang memiliki ciri khas arsitektur khas Jawa dan memiliki soko guru atau 4 tiang. Yang kedua yaitu soko guru atau 4 tiang. Ini merupakan bagian dari Masjid Demak yang melambangkan persatuan dan kreativitas para wali. Yang ketiga yaitu pintu beledek yang dibuat oleh Ki Ageng Solo dan terdapat ukiran pada pintunya yang bergambarkan petir. Keempat yaitu makam Raja-Raja Demak yang berlokasi di sisi utara Masjid Agung Demak. Di sini tempatnya pemakaman para tokoh seperti tokoh Raden Patah, Sultan Trenggana, dan beberapa tokoh lainnya. Yang kelima yaitu beduk dan kentongan masjid yang digunakan untuk penanda waktu sholat serta media dakwah pada masa awal Islam di Jawa.